Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada acara inti di kajian subuh ini, yaitu mendengarkan uraian surat Ali Imran ayat 39 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Bapak Andi. Mari kita sapa dulu Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli dan teman-teman semuanya yang ada di Zoom. Ya, udah sehat Ustadz. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Syukur Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita. Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Hanya Islam yang ada di sisi Allah. Alhamdulillah, Allah berikan anugerah terbesar itu. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, ringan bagi kita melaksanakan amal soleh, dan ringan bagi kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu karena ada iman di dada kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan nikmat kita, nikmat mencintai Quran. Yang tidak semua orang Allah berikan. Saya banyak mengajak orang, ayo Bapak Ibu kita belajar Quran. Apa jawabannya? Saya masih sibuk lah. Kadang-kadang disampaikan, saya masih banyak masalah. Dari pagi juga saya ajak orang, waduh saya sakit ini. Kan sakit, saya mau ke dokter, habis ke dokter lagi. Jadi nggak ada waktu saya. Nah, sebenarnya tinggal berpikir sebaliknya. Kenapa kita diberikan sakit oleh Allah? Kenapa diberikan kesibukan oleh Allah? Kenapa kita diberikan banyak masalah di muka bumi ini? Karena kita jauh dari Allah. Coba kembali ke Al-Quran kita. Mudah-mudahan terurai penyakit kita, terurai masalah kita, terurai semuanya itu. Tapi kalau kita diajak Quran, masih membatasi diri, banyak masalah, sibuk ini, sibuk itu, dan mengejar dunia, percayalah, itu tidak akan pernah ada ujungnya. Urai itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka, Bapak Ibu, bersyukur ya, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mentadaburi Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan itu. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, teman Nabi penutup para Nabi semuanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, yang menjadi panutan kita, role model kita, uswatun hasanah kita. Beliau sudah menampakkan bagaimana sebagai seorang bapak, bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana seorang anggota masyarakat, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bahkan bagaimana sebagai seorang panglima perang. Beliaulah contoh kita. Beliaulah suri teladan kita. Baik Bapak Ibu, kita pagi ini akan membahas surat Ali Imran ayat ke-39 yang saat ini saya didampingi oleh Mas Andi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Di mana posisi Mas Andi sekarang ini? Di Pekanbaru Pak Ustadz. Baru ya. Udah berapa lama masuk Al-Sani? Bulan Mei kemarin Pak Ustadz. Dapat link dari siapa itu? Dari ibu saya. Ibu siapa yang ibunya? Bu Jusnidar. Ibu saya atau ibu mertua saya itu? Ibu mertua. Oh, ibu mertua ya. Oke.
Ibu mertua yang punya perhatian kepada menantunya ya. Iya, Pak Ustadz. Oke, udah siap Mas Andi membawakan ayat ini? Siap, Pak Ustadz. Oke, siap, siap jalan terus ya kita ya. Iya, Pak Ustadz. Silakan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menguraikan surat Ali Imran ayat 39, saya akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minal salihin. Sadaqallahul azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya uraikan surat Al-Imran ayat 39. Surat Al-Imran ayat 39 saya penggal menjadi 29 penggalan. Yang pertama penggalan yaitu fa, huruf bermakna artinya lalu. Nadat adalah KKL. Ciri-cirinya itu akhiran ta mati, ta sukun. Pelakunya hiya, akar katanya nada. Dalam materi kaidah huruf syan nomor 6 yang berbunyi dalam KKL setelah dibuang ke huruf KKL-nya tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkanlah huruf sya di belakang dengan sistem triangular. Polanya fa'ala. Mahmud Yunus 447. Artinya dia telah memanggil. Hu itu kata ganti. Artinya nya. Al-malaikatu itu kata benda. Kata benda jamak. Ciri kata bendanya alif lam dan ta marbutoh. Ciri jamaknya berharokat panjang launya. Dan juga sebagai subjek dari nadat. Akar katanya malaka. Mahmud Yunus 429. Artinya para malaikat. Wa huruf bermakna artinya dan. Huwa kata ganti artinya dia. Qaimun kata benda pelaku aktif dengan ciri kata bendanya adalah tanwin. Ciri pelaku aktifnya alif dan akar kata keduanya kasroh. Akar katanya qawama menjadi qoma. Di sini juga terdapat materi sya kaidah 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya berada di tengah akar kata
berubah menjadi alif. Pola fa'ilun. Materi halaman 24. Mahmud Yunus 361. Artinya berdiri. Yusolli itu KKSAD. Cirinya awalan yu dan ya sukun. Seharusnya yusolliyu. Karena ini huruf sya, jadi sukun. Pelakunya huwa, akar katanya shola. Shola. Polanya fa'ala. Munawir 792. Dia akan sholat. Fi itu huruf jar, artinya di dalam. Al-mihrabi itu kata benda. Ciri kata bendanya di belakang huruf jar. Huruf jar ini mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Alif, lam, dan mim. Min. Akar katanya hariba. Mahmud Yunus halaman 100 artinya mihrab. Anna itu huruf bermakna. Artinya bahwa Allah itu Allah, artinya Allah. Yubashiru. Yubashiru itu KKSAD dengan ciri awalan yu dan harokat doma. Pelakunya huwa, akar katanya basyaro. Polanya fa'ala. Mahmud Yunus halaman 65 artinya dia akan menyampaikan kabar gembira atau kabar baik. Ka itu kata ganti, artinya engkau. Bi. Bi itu huruf jar. Artinya dengan. Yahya itu kata benda nama. Jadi kata bendanya di belakang huruf jar dan sebagai nama. Artinya Yahya. Musaddiqan. Musaddiqan itu kata benda pelaku aktif. Dan sini juga sebagai objek. Jadi kata bendanya awalanmu dan bertanwin. Jadi kata pelaku aktifnya itu akar kata keduanya berharokat kasroh. Ciri objeknya itu fathah tain. Akar katanya sodako. Polanya mufa'ilun. Materi halaman 24. Munawir 770 artinya yang dipercaya. Bi itu huruf jar artinya dengan. Kalimatin. Kalimatin itu kata benda. Jadi kata bendanya adalah tak marbuto dan bertanwin. Dan di belakang huruf jar. Huruf jar juga mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Akar katanya kalama. Mahmud Yunus halaman 381. Min. Itu huruf jar. Artinya dari. Allahi. Artinya Allah. Karena di belakang huruf jar menjadi Allahi. Dia berkasroh. Dan juga ini materi halaman 34, pola dua sukun yang berurutan. Seharusnya min jadi mina. Wa, huruf bermakna, artinya dan. Sayyidan, yaitu kata benda sebagai objek. Jadi kata bendanya itu bertanwin dan ciri objeknya itu fathatain. Akar katanya sawada menjadi sada. Di sini juga
ada materi Syiah halaman kaidah 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Mahmud Yunus halaman 184 artinya panutan atau kepala. Wa itu huruf bermakna artinya dan. Hasuron. Hasuron itu kata benda sebagai objek dan jamak. Ciri kata bendanya bertanwin, ciri jamaknya waw mati di antara akar kata waw sukun. Ciri objeknya itu fatatain. Akar katanya hasoro. Munawir 270 artinya menahan. Wa adalah huruf bermakna artinya dan. Nabiyan. Nabiyan kata benda sebagai objek, cirinya itu bertanwin. Ciri objeknya itu berfatatain. Akar katanya naba'a. Mahmud Yunus halaman 437 artinya nabi. Min huruf jar artinya dari. Di sini juga ada pola 2 huruf sukun yang berurutan, materi halaman 34. As-solihina. As-solihina itu kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya di belakang huruf jar. Huruf jar ini mengkasrohkan akar kata terakhir. Alif lam. Jamaknya itu bertanwin, pelaku aktifnya itu alif dan akar kata keduanya itu kasroh. Ya. Jamaknya ya sukun dan nah. Akar katanya soluha, polanya fa'ilun. Materi halaman 24. Mahmud Yunus halaman 219 artinya orang-orang yang soleh. Dengan arti keseluruhannya. Lalu para malaikat memanggilnya, dan dia Zakaria berdiri akan sholat di dalam mihrab. Bahwa Allah dia akan menyampaikan kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran Yahya, dengan kalimat yang dapat dipercaya dari Allah, dan dia panutan dan menahan dan nabi dari orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Siap Mas Andi ya? Plong ya. Tuntas. Lengkap semuanya. Lengkap sekali ya. Ada buju sebelahnya ya? Iya Pak Ustaz. Gak gugup depan mertua kan? Enggak ya? Itu gugup Pak Ustaz. Lancar ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah secara gramatikanya lebih itu diuraikan oleh Pak Mas Andi. Saya hanya menambah sedikit konteksnya ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Fana datsul malaikatu. Nah, di sini adalah fa, maka atau lalu para malaikat memanggilnya. Siapa tadi? Zakaria. Sebelumnya kan ada ayat sebelumnya Zakaria. Maka malaikat memanggil, menyeru pada Zakaria. Wahuwa qaimun, dan dia sedang berdiri yusali salat. Nah, apakah orang salat bila dipanggil? Nah, ini kan lain kasusnya ya. Kalau kita orang salat kita panggil nggak boleh ya. Kalau kita ini kan malaikat ya, utusan Allah ya, jadi dia bisa ngapain aja. Jadi fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Di pada saat Zakaria salat di mihrab, datang malaikat memanggil menyerunya.
Apa kata malaikat tadi? Anallaha, bahwasanya Allah yubasyiruka. Dia memberikan kabar gembira kepada engkau. Nah, kalau kita dekat sama Allah, maka yang datang kabar-kabar gembira. Nggak ada yang kabar susah. Jadi kalau ada yang susah, tanda kita jauh dari Allah. Nah, Anallaha yubasyiruka, bahwa saya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau, bi Yahya, dengan kelahiran Yahya nanti. Ini kan keluarga Ali Imran ya, satu keluarga. Jadi semua keluarga ini taat semuanya, yang akan nanti melahirkan Nabi Isa di penghujungnya nanti. Nah, ya mungkin cerita ini dibuat oleh Allah di terakhir bangsa Bani Israel. Nanti setelah itu pindah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berbuntut panjang nanti. Orang-orang itu tidak mengakuinya. Jadi Islam mengakui bahwa Ali Imran itu kalau Yahudi itu Allah angkat derajatnya. Jadi bangsa orang-orang itu kan kadang-kadang mentuhankan manusia ya. Kita mengangkat derajatnya, mengembalikan kepada posisi semula. Kita akui, mereka tidak mengakui. Jadi bahwasanya Allah yubasyiruka bi Yahya. Nah, dan Yahya musaddiqan dan membenarkan di kalimati dengan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya. Minallah, dari Allah. Jadi datang Yahya nanti datang dari Allah wahyu-wahyunya. Kemudian wasayyidan, dan dia merupakan penghulu ya, apa namanya, orang tokoh masyarakat. Wahasudan, dan dia bisa menahan diri dari ya perintah-perintah Allah dikerjakannya, larangan dia bisa menahan diri. Kemudian wanabiya, dan seorang nabi, minas sholihin, dari orang-orang yang saleh. Jadi keluarganya ini saya berpikir kenapa ada cerita Ali Imran dalam Al-Quran ya, karena memang kita datang dari Allah. Nabi Muhammad tidak mengarang-arang sebuah cerita, tapi dari kitab mereka coret nama Muhammad, bahwa nubuat ada di kitab Taurat, ada di Injil ada, tapi mereka tidak mengakui, mereka coret. Nah, sementara kita akui bahwa memang ada dari Nabi Ibrahim. Kalau memang Nabi Muhammad katakanlah ini, kata beliau kan mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu ngarang-ngarang Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad yang mengarang, maka ada keluarga Quraisy namanya. Surat Quraisy nggak ada, surat Quraisy. Malah bangsa Quraisy justru yang ada Abu Lahab yang dicerca. Kalau Nabi Muhammad adalah keluarga, kenapa nggak katakan keluarga Abdullah, atau nama anaknya Ibu Aminah, surat Aminah, nggak ada. Yang ada surat Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, secara kasat mata kita berpikir bahwa ini betul-betul dari Allah. Kalau karangan Nabi Muhammad yang tuduhan mereka, nggak ada cerita Ali Imran, nggak ada cerita Siti Maryam, nggak ada cerita Nabi Isa. Nah, tapi sebaliknya Nabi Muhammad karena diwahyukan oleh Allah, maka Nabi Muhammad cerita apa adanya. Bahwa Al-Quran itu pure dari Allah. Bisa buktikan dengan sains. Kalau karangan manusia, kalau karangan Nabi Muhammad, maka isinya pasti autobiografi. Nah, ada di sini kapan Nabi Muhammad lahir, kapan Fatimah lahir, siapa aja nama istri Nabi Muhammad, nggak ada. Kenapa? Ada nama istri Zakaria, ada keluarga Ali Imran, tandanya bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya, kalau ada orang mengatakan bahwa ini karangan Muhammad, mana buktinya? Jadi kita bisa cerita. Demikian ayat ini dapat kami sampaikan secara gramatikal sudah tadi, secara konteks mungkin sudah bisa bayang, mungkin nanti teman-teman bisa ditambahkan oleh Pak Saad. Baik Bapak Ibu, karena kami masih belajar ya, tentu ada hal-hal yang kurang, ada yang salah, kalau gitu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Mas Andi ya. Salam ibu mertuanya sebelahnya itu ya. Salam ya. Semoga selalu istiqomah dalam Al-Quran Mas Andi ya. Kemarin Mas Andi ke Sentul ya? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Lamaran apa itu? Orang tuanya udah sembuh? Alhamdulillah udah pulang dari rumah sakit Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mas Andi aslinya mana nih? Di Jakarta Pak Ustadz. Oh, Betawi? Iya. Oh, Jakarta di mana? Kalau lahirnya di Manggarai, tapi tinggalnya di Depok Pak Ustadz. Oh, oke. Kalau ke Jakarta datang Sentul lagi nanti ya? Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Bu Imelda sebagai moderator. Silakan Bu Imelda. Baik, Ustaz. Selamat Pak Andi, Muntas. Ya, semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin. Demikian uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran dan ayat 39. Semoga